Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan kita semua mau menyiapkan hati, mau menyiapkan pikiran kita untuk mau mendengar firman Tuhan, untuk kita mau memuji, menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga bisa melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Ku tak benteng, ku tak aku ragu.
mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Semua itu adalah pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita semua. Yes, Tuhan. Kita percaya bahwa Ia selalu membela kita di setiap masalah, di setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan pasti akan membela kita. Dia adalah gunung, batu, benteng pertahanan dalam hidup kita. Apapun yang sedang teman-teman alami saat ini, mungkin teman-teman merasa berat, mungkin teman-teman merasa tidak mampu, merasa sendirian, Tuhan selalu menyertai teman-teman di setiap kondisi teman-teman. Kalian tidak pernah sendiri, karena Tuhan selalu menopang, selalu mengangkat kalian. Yes, Tuhan. Inilah ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan
Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan semuanya diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul, tetap setia di tengah kehancuran moral. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap setia di tengah kehancuran moral. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca ayat ini bersama-sama. Walaupun di rumah kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya memanggil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, anak-anak muda kekasih Tuhan. Nah, akhir-akhir ini kesetiaan kita sebagai anak-anak muda sedang diuji di tengah-tengah peristiwa masalah-masalah yang saat ini terjadi. Tapi jangan lupa kekasih Tuhan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan kita yang baik dengan siapapun. Itu kita butuh yang namanya kesetiaan. Kita butuh yang namanya setia. Nah, begitupun juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga dengan baik, maka kita butuh yang namanya setia. Tanpa kesetiaan kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Walaupun di dalam keadaan apapun, kita tetap ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, tanpa setia, segala yang kita bangun mungkin selama ini akan hancur, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kesetiaan, maka selama ini kita sudah mengikuti Tuhan akan hancur kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah kehancuran moral dan musibah yang sekarang ini terjadi, kesetiaan kita sedang diuji. Apakah kita ini masih setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita ini tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi badai yang saat ini kita hadapi? Dimanapun kita berada, kesetiaan kita akan diuji. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat di dalam pembacaan kita tadi bagaimana Obadya mempertahankan kesetiaannya di tengah-tengah kebejatan moral pada saat itu. Pada zaman Obadya pada saat itu, Raja Ahab waktu itu dia menjadi raja, dia memimpin itu sangat bejat, rusak moral pada saat itu. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan Obadya sehingga dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Obadya sehingga dia itu tetap setia di tengah-tengah kebobrokan moral yang saat itu terjadi. Nah, ini yang kita akan lihat dari kedua ayat yang tadi. Nah, kita lihat yang pertama yang dilakukan oleh Obadya pada saat itu, yaitu ia memilih hidup berbeda dengan orang-orang pada saat itu, yaitu dia memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ketiga tadi, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Garis bawahi kata sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jabatan Obadya pada saat itu, ia menjadi kepala istana pada saat itu. Nah, seharusnya dia harus mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dilakukan rajanya pada saat itu. Tetapi Obadya, dia memilih untuk tidak sejalan dengan rajanya. Dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan rajanya pada saat itu. Nah, dengan keputusan itu, kekasih Tuhan, Obadya siap menerima risiko apapun yang terjadi ketika dia memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, itu pasti ada risiko yang akan kita alami. Mungkin orang membenci kita, teman kita membenci kita. Mungkin kita ini sering bergaul dengan teman kita.
Tapi karena kita memilih untuk takut akan Tuhan, maka dia menjauh dari kita. Nah, resiko-resiko itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sekarang ini bobrok, di tengah-tengah dunia yang sekarang ini rusak moralnya. Kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, maka ada banyak sekali orang-orang yang membenci kita. Tetapi jangan takut, kekasih Tuhan. Walaupun orang membenci kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat sama-sama. Kalau kita mau mempertahankan kesetiaan kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini, dan di dalam situasi yang sekarang ini kita hadapi, maka kita harus memilih hidup berbeda dengan dunia ini. Kita harus hidup memilih berbeda. Kita membelakangi dunia ini. Jangan kita mengikuti jalan dunia ini. Yang harus kita ikuti yaitu Tuhan yang memimpin kita. Amin. Hidup takut akan Tuhan itu harus kita miliki dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bobrok, semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Nah, kekasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dunia ini sementara berjalan menuju kebinasaan. Karena itu kita harus berjalan berbalik. Jangan mengikuti jalan dunia ini yang menuju kebinasaan. Tetapi kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar mengambil jalan, tidak mengikuti jalan dunia ini yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita sudah tahu dunia ini menuju kepada kebinasaan, maka kita harus berbalik arah kita. Jangan mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia ini, tetapi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Amin. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan pernah kecewa kalau kita hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah kecewa, karena orang yang hidup takut akan Tuhan tidak seperti sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Walaupun kita mungkin sedikit, tapi hidup takut akan Tuhan, percayalah, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Walaupun dunia membenci kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Orang-orang yang memilih tidak sejalan dengan dunia ini, yaitu hidup takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti membuka segala jalan. Mungkin bagi dunia ini jalan ini tertutup, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah kehancuran dunia ini, di tengah-tengah kebobrokan moral dunia ini, orang-orang yang ada sekarang ini, kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat poin yang kedua. Apa yang dilakukan Obadya untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan? Nah, Obadya bertindak dengan tegas melawan dosa. Poin yang kedua yang kita dapat dari kedua ayat yang tadi kita baca. Apa yang dilakukan Obadya sehingga dia tetap setia di tengah-tengah dunia yang bobrok pada saat itu, yaitu dia bertindak tegas melawan dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Kita lihat ayat yang keempat, 1 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Obadya melawan Isabel, istri Ahab rajanya sendiri, yang melakukan kejahatan pada saat itu. Obadya melawan, bertindak tegas, menyembunyikan nabi-nabi Tuhan dari kejahatan Isabel pada saat itu. Nah, Isabel ini mau membunuh nabi-nabi Tuhan. Oleh sebab itu, Obadya bertindak tegas menyembunyikan nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu, pada saat itu nabi-nabi Tuhan lolos dari kejahatan Isabel dan Ahab pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat bersama-sama. Untuk melawan dosa, Obadya bertindak dengan tegas. Dia bertindak dengan tegas. Dia tidak kompromi dengan kejahatan Isabel pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, kekasih Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang kompromi dengan dosa. Apalagi anak muda, itu banyak sekali kompromi dengan dosa. Untuk memuaskan keinginan anak muda, itu kebanyakan mereka kompromi dengan dosa. Tidak bertindak tegas terhadap dosa, tidak bertindak tegas untuk meninggalkan dosa, tetapi justru mereka mengikuti jalan dosa itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus bertindak tegas untuk melawan dosa.
kalau kita mau agar supaya kesetiaan kita ini tetap terjaga, kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita harus bertindak tegas melawan setiap dosa di depan kita. Itu harus kita jaga benar-benar. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau supaya kesetiaan kita kepada Tuhan tetap dipertahankan, maka kita harus bertindak tegas terhadap dosa apapun. Jangan kompromi dengan dosa apapun di dalam kehidupan kita. Walaupun itu dosa sekecil apapun, jangan sampai kita kompromi dengan dosa sekecil apapun. Karena kalau kita sudah kompromi dengan dosa, maka itu akan membahayakan kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dunia ini tadi saya sudah katakan bahwa dunia ini sementara berjalan kepada kebinasaan. Ujung-ujungnya kepada kebinasaan. Dunia ini tidak semakin hari semakin baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kehancuran. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita anak-anak muda harus berbalik arah. Jangan mengikuti arus dunia ini. Kita harus bertindak tegas meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Hari ini tidak keren lagi kalau kita hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam dosa, maka berkat-berkat Tuhan itu tertutup bagi kita. Orang yang hidup di dalam dosa, itu artinya bahwa dia menutupi saluran berkat dari Tuhan untuk dia. Oleh sebab itu hari ini, mari sama-sama kita bertindak tegas meninggalkan dosa. Kalau kita mau agar supaya kesetiaan kita kepada Tuhan tetap terjaga. Orang yang tetap setia kepada Tuhan adalah orang yang bertindak tegas terhadap dosa. Dia harus tinggalkan dosa. Walaupun itu sekecil apapun, kita harus tinggalkan setiap dosa kita. Nah, kalau kita lihat kenyataan yang saat ini terjadi, ada banyak sekali anak-anak muda yang terjebak di dalam perangkap dosa, perangkap iblis. Nah, mereka melakukan apapun untuk menyenangkan diri mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah menuju kepada kebinasaan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita anak-anak muda, agar supaya kita bertindak benar-benar melawan setiap dosa yang ada di depan kita. Kalau hari ini kita masih hidup di dalam dosa, hari ini kita harus bertindak tegas melawan dosa yang ada di dalam diri kita. Kita harus tinggalkan hidup kita yang lama, dan kita mau berjalan dengan kehidupan kita yang baru menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berkat-berkat Tuhan di depan sudah menunggu kita. Asalkan hari ini kita harus tinggalkan setiap dosa kita. Kita harus bertindak tegas meninggalkan setiap dosa kita. Maka kita akan melihat pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, selalu ada jalan terbuka bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehancuran moral dan keadaan yang sekarang ini terjadi, apalagi corona yang saat ini terjadi? Ujian terhadap kesetiaan kita benar-benar teruji. Apakah kita ini masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita ini masih mengikuti keinginan dunia ini, rayuan dunia ini, atau kita masih tetap pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Akhir-akhir ini memang benar-benar iman kita, kesetiaan kita diuji benar-benar. Mari kita mau lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Obadya. Walaupun Obadya hidup di tengah-tengah kebobrokan moral pada saat itu, tetapi dia tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Obadya pada saat itu. Hanya 2 langkah yang dilakukan oleh Obadya pada saat itu, yaitu kita harus tetap mengambil langkah untuk berbeda dengan dunia ini, yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan, dan kita harus bertindak melawan dosa. 2 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita mau agar supaya kesetiaan kita ini tetap terjaga, kita tetap setia kepada Tuhan. Maka 2 hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memilih untuk berbeda dengan dunia ini, yaitu kita harus takut akan Tuhan, dan kita harus bertindak melawan dosa. Kita harus tinggalkan dosa kita, hidup kita yang lama, dan mari kita hidup di dalam Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin kita agar supaya kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan,
Orang yang setia kepada Tuhan, saya percaya hidupnya akan diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang setia kepada Tuhan mulai saat ini, masih muda saat ini, dan dia setia kepada Tuhan, maka jalan terbuka di depannya. Selalu ada jalan keluar bagi anak-anak muda yang setia kepada Tuhan. Percayalah, kekasih Tuhan, anak-anak muda saat ini, setia kepada Tuhan memang kadang menyakitkan. Kalau kita setia, kita hidup takut akan Tuhan, kadang orang membenci kita. Tetapi jangan peduli dengan semuanya itu. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita, walaupun dunia ini sulit apapun. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, memelihara kita, dan selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah, problem yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Anak-anak muda harus menjaga kehidupannya. Anak-anak muda adalah anak-anak yang berpotensi untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang penting dua hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memilih berbeda dengan dunia ini. Kita harus hidup takut akan Tuhan, dan kita harus bertindak tegas melawan dosa. Kita harus tinggalkan dosa. Maka hidup kita anak-anak muda adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sejak masa muda diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau agar supaya hidup kita sejak masa muda diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memilih untuk berbeda dengan dunia ini. Hidup takut akan Tuhan dan bertindak meninggalkan setiap dosa kita. Hidup di dalam pertobatan, dan kita lihat karya-karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Kami mau agar supaya kesetiaan kami ini tetap terjaga. Kami tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan lawat setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Oh, berikan kami hikmat akal budi agar supaya kami tidak bertindak, kami tidak mengikuti jalan dunia ini. Kami memilih untuk berbeda dengan dunia ini. Kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kami memilih untuk bertindak tegas meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak muda saat ini Tuhan, masa depan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan, bertindak meninggalkan segala dosa kami, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak muda saat ini Tuhan, dengan apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka bawa saat ini, kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami tinggalkan semua di kaki-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang Tuhan, namun kami pulang dengan membawa berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan mau mendengar setiap doa anak-anak muda, pergumulan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tuhan jaga hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jaga masa muda mereka, agar supaya masa muda mereka ini benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Mereka setia dalam segala perkara, baik di dalam tempat kerja, studi mereka, dimanapun mereka berada, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kami anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing tanpa ada kekurangan apapun. Tuhan tuntun, pimpin kami, jaga kami. Oh Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan memberkati kami anak-anak muda saat ini.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami mohon dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, oh kekasih Tuhan, anak-anak muda, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak ada habis-habisnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus tetap menyertai oh anak-anak muda semua di tempat ini, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GBPS Anugerah Muria Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.15. Oh iya, jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang ada di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.